Halo teman-teman, perkenalkan aku Laititia Damayanti, NPM 2501030174 dari Rombel K7 Aplikon. Nah, di sini saya akan menampilkan video tutorial PJBL. Masuk yang nomor satu yaitu jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi namun memiliki tingkat stres yang tinggi. Oke, kita masuk yang kita menggunakan rumus COUNTIFs. Nih, lalu kita pilih kolom departemen, kolom G, lalu kita pilih legal, dan kita ke kolom W, yaitu kepuasan kerja. Kita pilih 5, karena kepuasan kerja yang paling tinggi di tingkat nomor 5. Dan pilih yang stres, yaitu kolom M. Di angka tingkat stres yang paling tinggi yaitu 1. Oke, jumlah karyawan, jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan tinggi dan tingkat stres yang tinggi yaitu 25 karyawan. Oke, kita lanjut yang kedua ya teman-teman. Eh, Soalnya rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan dan tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan juga kategori dengan rata-rata pengalaman terendah menggunakan variabel marital status. Oke, yang pertama, kita bisa pakai rumus unik atau kalau Excel kalian sama kayak aku, nggak bisa pakai rumus unik, kita bisa pakai rumus eh, remove duplicate. Caranya yaitu kita copy pada kolom yang D, marital status, ke kolom kosong, dan kita pilih remove duplicates. Jika udah, terus kita cari rata-ratanya. Rata, rata. Rata-rata ini kita pakai rumus average ifs. Average ifs. Dan pada eh, range yang experience atau pengalaman kerja, lalu pada marital status, dan kita sesuaikan pada marital status yang di sini ya teman-teman, sesuai dengan urutan ini. Contohnya gini, kan ini di kolom yang merit, baris yang merit, dan kita tulis merit ini. Jadi rata-rata pada marital status ini di yang merit yaitu 11,8461. Kita bisa drag di sini, lalu di sini ganti sesuai dengan barisnya, sesuai dengan eh, kategorinya. Single, ini default set, lalu yang ini video. Oke, di sini sudah ketemu rata-ratanya ya di setiap eh varietas status ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita cari maksimalnya.
dan juga minimal. Pakai rumus max kurung buka rata-rata pada marital status yang udah kita cari tadi. Musmin sama di sini dan minimalnya ketemu 5,8 sekian. Kita dapat menemukan maksimal di soal ini ya teman-teman. Rata-rata pengalaman tertingginya yaitu 19 pada kategori dengan rata-rata pengalaman terendah sebesar 5,89352 di kategori single ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut yang nomor tiga, yaitu menentukan job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi dan juga rata-rata physical activity hours tertinggi. Kayak tadi yang marital status, karena saya nggak bisa pakai unit, kita pakai yang remove duplicate ya teman-teman. Di kolom job level, job level kita copy di sini di kolom yang kosong, lalu eh, kita ke data, lalu pilih yang remove duplicate. Continue with the selection. Oke. Nah, di sini kita udah ketemu job levelnya. Terus kita ke work-life balance. Work-life balance. Oke, kita pakai rumus average if di sini. Terus kita pilih kolom I, yaitu work-life balance. Lalu pada kolom job level. Dan kita pilih sesuai dengan yang akan kita cari, yaitu mid. Ini ya teman-teman. Oke, lalu kita drag, bisa kita drag. Dan bisa kita sesuaikan sesuai dengan yang akan kita cari. Yang ini berarti intern atau fresher. Oke, lalu ini kita cari yang junior. Dan ini kita cari yang senior. Ini kita cari yang lead. Lalu kita cari rata-ratanya. Rata-rata pada aktivitas fisik. Ya teman-teman, rata-rata physical activity hour tertinggi ya teman. Eh, ini sama rumusnya sama yang kayak di sini pakai average if juga. Lalu kita cari kolom physical activity pada kolom K dan kolom job level sesuaikan yang akan kita cari. Yang pertama yaitu mid. Ini ya teman-teman. Bisa kita drag dan sesuaikan dengan yang akan kita cari. Yang ini junior, ini senior, yang ini lead. Oke, terus kita cari maksimalnya ya teman-teman. Maksimal. Dari rata-rata work-life balance ini, pakai rumus max. Terus kita dari sini di drag. Jadi ketemunya rata-rata work-life balance tertinggi yaitu 3,16188.
pada job level mid ya teman-teman. Terus yang sini sama pada max. Terus ini. Nah, eh, rata-rata aktivitas fisik paling tinggi yaitu 2,0735713, yaitu pada job level lead. Oke, teman-teman. Ini bisa kita sesuaikan warnanya sesuai dengan yang kalian mau ya. Mempercantik saja. Oke, selanjutnya yang nomor 4 ya teman-teman. Soalnya yaitu buatlah sebuah grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen, yaitu sumbu X, dengan setiap batang dan dibagi berdasarkan 5 kategori job level. Oke, di sini kita copy pada kolom kosong yaitu departemen yang pertama. Di sini departemen. Lalu ada job level. Ini kita bisa copy. Terus sama employee ID. Lalu kita kita bisa blok, lalu pada insert, pilih pivot table, terus kita klik di sini. Oke. Nah, di sini yang kita masukin ke kolom rows ini atau baris yaitu departemen, kita masuk ke row, lalu job level pada kolom, dan employee ID ke value atau nilai. Nah, di sini udah ya teman-teman. Oke, udah. Lalu ini yaitu tabel jumlah karyawan per departemen berdasarkan level. Ini kalau di sini ada blank, kalian bisa ilangin. Caranya ini di centangnya dihilangin. Nah, hilang itu. Lalu kita bisa buat tabel yaitu eh, insert langsung ah ini di insert langsung ke ini. Pilih yang ini ya teman. Dan kita tambahkan Existel. Oh, X ini departemen. Di departemen. Terus yang ini jumlah karyawan. Nah, kalian kecilin gedenya guys. Kita tambah carta yaitu distribusi distribusi berdasarkan departemen dan dan job level. Dari diagram peta ini kita menemukan insight ya teman-teman. Yang saya temukan yaitu yang pertama, eh, ini job level mid di sini paling dominan dan lebih banyak daripada job level yang lainnya. Yang artinya perusahaan ini memiliki karyawan yang eh, sangat berpengalaman. Oke, insert yang kedua yaitu
Iki Ustil. Oke, insight yang kedua yaitu departemen dengan jumlah karyawan. Jumlah karyawan terbanyak yaitu di sini jumlah karyawan yang terbanyak IT teman. IT. Lalu jumlah karyawan paling sedikit. Di sini customer service dan HR ini termasuk yang paling rendah, namun customer service lebih rendah daripada HR. Jadi jumlah karyawan paling sedikit yaitu customer service. Oke, yang ketiga yaitu karena berdasarkan piramida ideal, junior dan intern atau phaser menjadi paling dominan daripada senior. Namun berdasarkan diagram di sini, jumlah senior jumlah senior lebih banyak daripada junior maupun intern, yang artinya diagram tersebut tidak berbentuk ideal. Oke, kita tulis ya teman. Dalam ideal, junior atau intern eh, menjadi paling dominan, paling dominan, menjadi paling dominan daripada senior. Namun berdasarkan diagram, berdasarkan diagram, jumlah senior cenderung lebih cenderung lebih dominan daripada junior maupun intern. Yang artinya struktur struktur organisasi pada perusahaan cenderung cenderung terbalik atau diagram tersebut tidak berbentuk ideal. Seperti ini ya teman. Jadi insight yang saya temukan ini ya teman. Sebagian besar departemen memiliki jumlah karyawan level mid yang kuning ini ya teman-teman. Ini eh, lebih mendominasi dibanding job level yang lainnya. Yang artinya perusahaan ini didominasi oleh tenaga kerja yang lumayan berpengalaman. Yang kedua yaitu departemen dengan jumlah karyawan terbanyak yaitu IT. Ini ya teman-teman. Dan jumlah karyawan yang paling sedikit yaitu pada departemen customer service. Dan yang kedua yaitu dalam piramida ideal, ini eh, junior atau intern itu dominan daripada senior. Tapi di diagram ini jumlah seniornya lebih banyak daripada junior maupun intern. Yang artinya struktur organisasi pada perusahaan ini cenderung terbalik atau diagram ini tidak ideal. Oke, kita lanjut yang nomor 5 ya teman-teman. Yang soal pertama yaitu lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan antara karyawan yang memiliki lembur dan tidak memiliki lembur. Yang kedua yaitu lakukan pengujian apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Yang pertama yaitu ini kita blok.
Terus kita filter, lalu pilih yang have OT ini. Kita centang salah satunya. Kita pilih yang apa dulu? Oke, aku pilih yang true ya teman-teman. Yang true. Terus bisa kita copy dan taruh di sini. Oke. Sekarang kita yang false. Copy juga eh, di sini. Dan job satisfaction-nya juga kita copy. Di sini. Lalu, kalau udah kita copy di sini, kita pilih data analisis, lalu pilih yang t-test to sample assuming unequal variance. Kita pilih oke. Lalu variabel satu, ini kita pilih yang true, dan variabel 2 yaitu yang false. Output range-nya kita pilih di sini ya teman. Output range itu untuk kita mau taruh di mana hasil dari ininya. Nah, udah ya teman. Ini sudah jadi. Ulang dari yang sudah kita kerjakan dapat kita lihat rata-rata dari variabel satu true yaitu sebesar 3,100 sekian dan yang false 3,515 sekian. Yang artinya false memiliki rata-rata lebih tinggi daripada yang true. Yang kedua yaitu varians. Varian yang true sebesar 1,780 sekian dan yang false 1,4510 sekian. Yang artinya data true data true ini lebih menyebar dan memiliki variasi yang lebih banyak. Yang observasi ini atau jumlah data yang true ini 935 dan yang false 2089. Nah, di variabel yang kedua ini atau yang false ini memiliki data yang lebih banyak dan hasilnya lebih stabil. Terus yang T-stat ini nilainya minus 8,137 sekian. Eh, ini ada negatifnya, ada tanda negatifnya karena eh, rata-rata yang true lebih kecil daripada rata-rata yang false. Nah, selanjutnya yang p-value yang one tail. Ini hasilnya 3,94 sekian. Yang artinya karena jika p-value lebih kecil dari 0,05, yang artinya yaitu signifikan, dan jika p-value lebih dari 0,05 itu tidak signifikan, maka di sini eh, dari hasil ini menunjukkan bahwa data ini tidak signifikan. Dan yang selanjutnya yang di critical one tail yaitu critical one tail di sini yaitu 1,645 sekian dan yang totalnya ini 1,961 sekian. Nah, di sini karena T-statnya minus 8,137 maka lebih eh, dan lebih besar daripada Tigretrial yang one tail. Dan bisa disimpulkan ini signifikan. Kedua yaitu soalnya
Lakukan pengujian apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Oke, di sini berarti kita pakai kolom eh, workload. Pada kolom L ini kita copy. Nah, bisa di sini. Dan job satisfaction kita copy di sini. Lalu sama seperti cara yang ini, yaitu kita ke data, lalu data analisis. Terus kita pilih yang correlation. Input range-nya kita pilih yang BV, kolom BV dan kolom BW. Dan output range-nya kita pilih yang akan kita sesuaikan. Sini ya, kita pilih oke. Nah, bisa di edit dulu ini. Oke, di sini sudah ada hasil dari korelasi tersebut, yang artinya nilai 0,253 ini eh, berkorelasi negatif atau berlawanan arah, karena semakin tinggi workload cenderung eh job satisfaction ini cenderung menurun. 0,25 ini termasuk lemah karena mendekati 0, bukan mendekati -1.